Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Lafia, NIM 19020600017. Di sini saya akan membuka presentasi pada hari ini. Sebelum presentasi kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita dari kelompok 4 berjumlah 7 anggota, yaitu 1 Asya Lafia, saya sendiri, 2 Dimas Prayogo Pangestu, 3 Hani Alif Ahmad Thayyibatullah, 4 Rizky Husnul Khatimah, 5 Salma Nur Aziza, 6 Sefrina Rahmana, 7 Yuni Dwi Pujining Asih. Akan mempresentasikan mengenai identifikasi simplisia yang mengandung amilum dan resin. Nah, pada materi ini perlu kita ketahui apa sih pengertian resin, alat dan bahan yang kita gunakan saat praktikum, prosedur kerjanya, hasil dan juga pembahasan yang kita peroleh saat praktikum. Mari kita simak video ini hingga akhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari simplisia. Simplisia yaitu merupakan bahan alami yang digunakan sebagai obat dan belum mengalami pengolahan apapun. Dan simplisia itu berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia terbagi menjadi dua jenis, yaitu simplisia nabati dan simplisia hewani. Simplisia nabati yaitu berupa tanaman utuh atau bagian tanaman atau zat dari tanaman tersebut yang dipisahkan dari tanamannya dan belum berupa zat murni. Sedangkan simplisia hewani yaitu simplisia berupa hewan utuh atau bagian hewan atau zat yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni. Pengertian dari amilum. Amilum atau bisa disebut juga dengan starch dan biasa dikenal dalam bahasa Indonesia itu pati, yaitu memiliki ciri serbuk. Ciri sediaan serbuk asal tumbuhan yang berwarna putih. Amilum yaitu jenis polisakarida yang banyak terdapat di alam, yaitu sebagian besar terdapat di tumbuhan, terdapat di umbi, daun, batang, dan juga biji-bijian. Pengertian resin. Resin damar adalah suatu campuran kompleks yang berasal dari tumbuhan dan insekta, biasanya berbentuk padat dan amorf dan merupakan hasil akhir dari katabolisme dan dibentuk dari ruang dua skizoligen. Secara fisik, resin damar biasanya keras, transparan, plastis, dan pada pemanasan menjadi lembek. Secara kimiawi, resin adalah campuran kompleks dari asam-asam resinot, alkohol resinot, resinotanol, ester, dan resen-resen. Alat dan bahan. Alat mikroskop, cover glass, dan objek glass. Bahan Curcuma rhizoma atau temulawak dan Curcuma domestica atau kunyit. Slide selanjutnya yaitu cara kerja. Pertama, siapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Kedua, siapkan mikroskop. Ketiga, buatlah preparat dengan meletakkan serbuk simplisia yang akan diamati. Keempat, letakkan bagian tersebut pada objek gelas dan ditetesi air sedikit menggunakan pipet. Kelima, tutup dengan cover glass. Keenam, amati di bawah mikroskop. Ketujuh, gambarlah hasil pengamatan. Tabel hasil percobaan. Taksonomi tumbuhan. Yang pertama yaitu Curcuma rhizoma atau temulawak. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledon, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Curcuma, spesies Curcuma santoriza. Yang kedua yaitu Curcuma domestic atau kunyit. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledon, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Curcuma, spesies Curcuma longgalin. Untuk selanjutnya yakni tabel pengamatan. Bisa dilihat di slide untuk Curcuma rhizoma atau temulawak.
terdapat berkas pembuluh, butir amilum, parenkim korteks, dan serabut sklerenkim. Untuk selanjutnya yakni kurkuma domestika atau kunyit. Terdapat berkas pengangkut atau pembuluh, sel parenkim berisi amilum, jaringan gabus, dan rambut penutup. Lanjutan, kurkuma rhizoma memiliki fragmen berkas pembuluh, fragmen parenkim korteks, serabut sklerenkim, butir pati, fragmen jaringan gabus bentuk poligonal, dan rambut penutup. Kemudian, kurkuma domestika rhizoma memiliki fragmen berupa periderm, butir pati, rambut penutup, parenkim berisi butir pati, pembuluh kayu dengan penebalan tangga dan jala, dan parenkim dengan sel sekresi. Kurkuma xanthorrhiza rhizoma. Epidermis bergabus, terdapat sedikit rambut yang berbentuk kerucut. Hipodermis agak menggabus, di bawahnya terdapat periderm yang kurang berkembang. Korteks dan silinder pusat parenkimatik terdiri dari sel parenkim berdinding tipis berisi butiran pati. Dalam parenkim tersebar sel minyak yang berisi minyak berwarna kuning dan zat berwarna jingga. Juga terdapat pati berbentuk pipih, bulat, panjang sampai bulat telur memanjang. Lamela jelas dan hilus di tepi. Berkas pembuluh tipe kolateral tersebar tidak beraturan pada parenkim korteks dan pada dala lingkaran dan letaknya lebih berdekatan satu dengan yang lainnya. Pembuluh didampingi oleh sel sekresi panjang sampai 200 berisi zat berbutir berwarna coklat yang dengan besi klorida Lp menjadi lebih tua. Selanjutnya, kurkuma domestika rhizoma. Epidermis, satu lapis sel, pipih berbentuk poligonal, dinding sel menggabus, rambut penutup berbentuk kerucut, lurus atau agak bengkok. Panjang 250 sampai 850. Dinding tebal. Hipodermis terdiri dari beberapa lapis sel terentang tangensial. Dinding sel menggabus. Korteks dan silinder pusat parenkimatik terdiri dari sel-sel besar penuh berisi butir pati. Butir pati tunggal, bentuk lonjong atau bulat telur dengan satu ujung mempunyai tonjolan atau berbentuk bulat sampai hampir segitiga dengan satu sisi membulat. Lamela kurang jelas, hilus kurang jelas, terdapat tonjolan di ujung butir, panjang 10-60. Sel sekresi banyak tersebar, bentuk bulat-bulat atau lonjong berisi minyak berwarna coklat kekuningan. Pada penambahan besi klorida Lp, warna menjadi lebih tua. Berkas pembuluh kolateral tersebar tidak beraturan pada korteks dan pada silinder pusat. Berkas pembuluh di bawah endodermis tersusun dalam lingkaran. Kadang-kadang berkas pembuluh dikelilingi sel parenkim yang tersusun menjari. Pembuluh kayu umumnya terdiri dari pembuluh tangga dan pembuluh jala. Tidak berlingin. Endodermis terdiri dari satu lapis sel terentang tangensial. Dinding radial menebal, tidak terdapat pati.